Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak setiap beliau buka masker. Kalau ada kayak aku nak buka masker tuh. Kalau 1 meter mau buka masker. Ya. Jadi protokol kesehatan ya. Tapi karena jaraknya agak bisa 1 meter saya buka. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Masyarul muslimin, sidang jemaah tarawih Masjid Darul Ulum yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, segala kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita melaksanakan puasa Ramadan, dan di malam hari ini kita melaksanakan Qiyamul Ramadan. Banyak di antara saudara-saudara kita, Bapak Ibu, yang tidak lagi Allah berikan kesempatan karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga di antara saudara-saudara kita yang saat ini tengah terbaring di rumah sakit, berada dalam isolasi karena terpapar COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga tidak bisa hadir di rumah Allah sebagaimana kita nikmati pada malam hari ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, di tempat-tempat isolasi, kiranya kita doakan agar Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita semua yang masih Allah berikan kesehatan, kita juga memohon agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini sampai akhir Ramadan nantinya. Bapak Ibu yang disayangi Allah, selalu kita berselawat kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu mencintai kita semua. Tanpa seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah mengenal salat, kita tidak akan pernah mengenal puasa yang kita nikmati sampai malam hari ini. Beliau begitu mencintai kita. Ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga Jannatul Ma'wa. Beliau telah diucapkan salam oleh pemilik surga itu agar masuk ke dalam jannahnya Allah itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ibarat seorang tamu yang telah berada di pintu, kemudian dipersilahkan oleh pemilik rumah itu untuk masuk. Tapi Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau sudah melihat keindahan surga itu yang tidak terbayangkan oleh pikiran dan pandangan mata, tapi beliau tidak mau masuk surga itu sendiri. Beliau ingat dengan kita semua umat beliau yang masih ada di bumi sampai akhir zaman nantinya, termasuk kita yang hadir di rumah Allah ini, anak-anak kita dan cucu-cucu kita, agar juga berkumpul dengan beliau kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kecintaan Rasulullah kepada kita semua, sehingga beliau membawa miftahul jannah, kunci pembuka surga itu untuk kita semua, yaitu salat 5 waktu yang kita kerjakan sampai hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah begitu sayang kepada kita, Rahman Ar-Rahim. Allah ingin agar kita selalu selamat. Beliau memberikan tuntunan kepada kita semua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau juga memberikan pembersih-pembersih bagi kita semua, agar kita senantiasa bersih dan berada dalam keadaan fitrah. Wa nafsim wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnanya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassaha. Allah memberikan kepada kita semua 2 hal, yaitu fujur dan ketakwaan. Kata Allah, beruntung yang mensucikan jiwa ini dan merugi bagi siapa yang mengotorinya. Agar manusia selalu suci dan bersih jiwanya, Allah sediakan pembersih-pembersih jiwa itu, termasuk salat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari. Dari kita tadi, dari maghrib ke isya, isya nanti ke subuh lagi, kemudian ke zuhur lagi, Allah sediakan pembersihnya agar kita sentiasa bersih. Dari Jumat ke Jumat Allah sediakan salat Jumat untuk kita semua, agar kita bersih dan suci dari minggu ke minggu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah saum Ramadan, panen raya bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sediakan pembersih yang maha hebat, yang luar biasa, yang akan mampu menghapus dosa-dosa, menghapus noda-noda yang ada, agar kembali bersih dan jernih. Bayangkan Bapak dan Ibu, Bapak bisa membayangkan sekarang sebuah air dalam sebuah bejana yang kotor, karena air itu mengalir melalui jalan-jalan yang ditempuhnya. Kemudian ketika air itu harus kita minum, kita bersihkan dulu. Dan kehidupan kita juga seperti itu, kita mengalir terus, fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi Allah ini. Kita dihinggapi oleh kuman-kuman dan dosa-dosa, mata yang melihat, telinga yang mendengar, lidah kita yang berucap, selalu dinodai oleh dosa dan noda. Dan Allah sediakan pembersih itu untuk kita semua. Saum Ramadan adalah pembersih yang maha hebat, sehingga dipanggil oleh masuk ke dalam bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan seluruh manusia, tapi adalah orang yang yakin kepada Allah, hakul yakin. Dia betul-betul tidak ada celah di dalam dirinya, tempat dia mengadu, tempat dia mohon pertolongan hanya Allah, sehingga dia yakin dia diseru oleh Allah, dia datang dan masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu. Dia ingin larut bersenyawa dengan Ramadan itu, agar dia bisa mewarnai Ramadan itu sendiri. Dia tidak ingin dalam Ramadan itu bagikan minyak di dalam air mengapung-apung. Semua kita kaum muslimin, kita masuk ke dalam Ramadan, tetapi yang larut, yang bersenyawa adalah orang yang beriman. Sehingga dihimbau ya ayyuhalladzina amanu. Bagi orang yang tidak beriman, dia juga masuk ke dalam Ramadan, tapi dia tidak bersenyawa dan dia tidak bisa mewarnai Ramadan itu, dan Ramadan juga tidak bisa mewarnai kehidupannya untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang disayangi Allah, anak-anakku semua yang kucintai, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan
Kalau mendirikan Ramadan, ia di siang hari, ia di malam hari, dengan penuh keimanan. Kembali lagi Allah katakan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, ihtisab. Ada perhitungannya. Ghufira lahu ma taqaddama, maka diampuni dosa-dosanya. Bayangkan Bapak dan Ibu, inilah bulan rahmah, maghfirah, itqum minan nar, agar kita kembali kepada fitrah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau, orang yang mampu, dia memperhitungkan. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Kalau beriman telah kita pahami semua dengan 5 indikator. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu 5 indikator orang yang beriman. Semua kita sudah paham, yaitu orang yang apabila disebut dengan Allah maka gemetar hati mereka, dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendirikan salat, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Ulaika humul mu'minun haqqan, itulah orang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu orang yang beriman. Semua kita tentu yang masuk, yang hadir di rumah Allah ini, yang mendirikan puasa di siang hari, yang mendirikan Ramadan di malam hari seperti pada hari ini, tentu sudah termasuk kepada itu semua. Dan mudah-mudahan dia mampu mewarnai kehidupan kita. Ihtisab, penuh dengan perhitungan, bagaimana kita memperhitungkan. Kita perlu Bapak dan Ibu berhitung-hitung kita sekarang dengan diri kita. Kalkulasikan usia kita sekarang. Berapa umur kita sekarang? Kemudian lihat ke kiri dan ke kanan kita. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, dunsana-dunsana kita. Lihat, mungkin tahun yang lalu masih bersama-sama dengan kita, sekarang dia sudah tidak ada lagi. Mungkin juga hari ini ada beberapa saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah. Lihat WA kita setiap hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buka Facebook, Instagram kita, berita-berita kita, grup-grup WA kita, hanya adalah berita-berita duka. Saya kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam 1 bulan ini saja ada 5 orang saudara-saudara dekat saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntun 3. Prof tahu persis, Prof Aswadi tahu persis. Kita tidak bisa bayangkan. Kita perhitungan, mari kita perhitungkan kita di mana posisi kita sekarang. Iya, bisa perhitungkan. Karena ketika kita telah bisa memperhitungkan, berapa lagi sih usia kita? Kalau kita sekarang umur kita 50 tahun, 56 tahun, 58 tahun. Kalau kita berpegang saja kepada umur harapan hidup, berapa sih umur harapan hidup kita sekarang? Tidak berapa lama lagi kita. Dan kalaupun dikatakan umur harapan hidup kita meningkat menjadi 72 tahun, juga tidak mutlak. Membang jatuh kalau jatuh. Kemarin masih bersama-sama dengan kita, kemarin masih berolahraga, kemarin masih tersenyum. Sekarang dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang disayang Allah, kita hanya menunggu giliran, menunggu waktu. Walaupun hari ini kita segar bugar, tidak sakit, masih bisa tersenyum, masih bisa olahraga. Kemarin juga ada teman saya main bulu tangkis, habis meninggal dunia. Semua dalam genggaman Allah. Ada juga sahabat saya sedang berceramah seperti ini lalu meninggal. Jadi tidak ada siapapun. Jadi perhitungan-perhitungan itu perlu kita. Nah,
Kemudian bagaimana perhitung kita? Apa yang baru yang kita perbuat selama ini? Kebaikan-kebaikan, catat Bapak dan Ibu, kalkulasikan. Apa dosa-dosa yang kita lakukan selama ini? Apa maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan selama ini? Terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, bagi pemimpin terhadap bangsa ini. Betapa banyak perbuatan-perbuatan tercela yang mungkin kita lakukan selama ini, yang aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhitungkan Bapak dan Ibu yang disayangi Allah. Allah masih menutupi aib-aib kita semua. Hanya kita dan Allah yang tahu apa dosa-dosa yang kita perbuat. Karena Allah sayang kepada kita semua. Kalau Allah tidak sayang, Allah membukakan aib-aib kita, kita tidak akan mampu melihat, berjumpa seperti ini Bapak dan Ibu. Tapi Allah menutupi aib-aib kita. Bapak dan Ibu yang disayang Allah, berhitungkan itu, pertimbangkan itu semua. Kemudian dengan anak-anak kita, sudah kita siapkan anak-anak kita untuk mendoakan kita kelak. Sudahkah kita persiapkan? Ketika kita dipanggil oleh Allah, bayangkan Bapak dan Ibu, kalau anak-anak kita hanya nanti bisa memotret kita, bisa menshooting kita seperti ini. Dia pulang dan datang dari rantau dan semuanya datang memfoto-foto kita. Dia tidak mampu memandikan kita, dia tidak mampu menyelatkan kita. Bayangkan apakah dia akan mampu mendoakan kita Bapak dan Ibu? Tidak akan mampu. Perhitungkan ihtisab. Ini perhitungan-perhitungan. Ketika kita sadar semuanya itu, kelalaian kita selama ini, dosa-dosa kita selama ini, disinilah wadahnya imanan, wahtisaban. Tadi kita disaring oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita masuk ke dalam saringan itu, bagaikan air tadi. Agar bisa diminum, air itu harus direbus agar dia steril dari semua kuman-kuman yang masih ada dalam air itu. Begitu juga dengan kita juga harus steril dari segala dosa-dosa yang kita perbuat selama ini terhadap pendidikan terhadap anak-anak kita. Kita introspeksi diri kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah planning kita selama bulan Ramadan ini. Catat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, catat dosa-dosa kita semua, akui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup kita mohon kepada Allah Subhanahu, ya Allah ampuni sekalian dosa-dosa hamba yang lalu ya Allah. Tidak ada artinya apa-apa. Orang yang bertobat itu, tubu ilallah taubatan nasuha, dia mengakui kesalahannya, dia sadar bahwa dia salah. Kemudian dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini pernah kulakukan ya Allah, ini pernah aku kerjakan di tempat itu ya Allah, aku pernah durhaka kepada ayah dan bundaku ya Allah, mohon ampun ya Allah. Baru kita semua akan menangis melulung-lulung kepada Allah, mohon ampun dari dosa-dosa yang kita perbuat. Tanpa adanya pengakuan dosa kesalahan kita buat, tidak ada artinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan, dirikan malam Ramadan ini, jadikan sarana memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lipat gandakan ibadah kita, kuantitasnya, baik dari segi jumlah salat yang kita lakukan, seluruh salat sudah lakukan, karena dinilai setara dengan ibadah wajib untuk menutupi kelalaian-kelalaian kita selama ini. Infak kita berikan infak terbaik kita di bulan Ramadan ini, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, itikaf, menyesali perbuatan-perbuatan kita, jadikan sarana bulan Ramadan. Jangan lewatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya katakan, ini adalah kesempatan. Kenapa ini adalah kesempatan? Karena waktunya sempit lagi bagi kita semua, betul-betul sempit. Kalau Allah nanti memanggil kita, tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Dan detik per
detik hari ini kita berhitung untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lewatkan. Bapak dan Ibu yang disayang Allah, jadikan Bapak dan Ibu dalam diri kita sekarang kita berpacu dengan waktu yang dibatas oleh Allah. Kapan batasnya itu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang terjadi pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memberikan garansi Ramadan yang akan datang akan berjumpa dengan kita. Jangankan Ramadan yang akan datang, Ramadan hari ini saja, tahun ini saja yang kita nikmati sekarang, tidak ada memberikan garansi bisa kita selesaikan sampai akhir Ramadan nantinya. Tidak ada. Jangankan Ramadan, besok pagi saja tidak ada yang bisa menjamin kita akan masih hidup. Bisa saja salat tarawih malam ini adalah salat tarawih terakhir bagi kita semua. Bisa saja baju yang saya pakai ini Bapak dan Ibu, tidak saya yang akan membukanya. Bisa saja nanti dibuka orang di rumah sakit, atau mungkin dibuka waktu orang memandikan kita setelah kita menjadi mayat. Yakini itu semua Bapak dan Ibu, kesempatan yang terakhir. Jadikan semua ini kesempatan terakhir. Dengan seperti itu kita akan mampu mempersembahkan hari demi hari dalam bulan Ramadan ini, adalah menjadikan Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan, mari kita masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita. Bangunlah di tengah malam, merenung kita, catat Bapak dan Ibu, perhitungkan Bapak dan Ibu, ihtisab. Setelah kita memperhitungkan, kita amalkan, dan ini yang dikatakan akan merebus, membakar, seperti air tadi. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, niat kita semuanya akan mampu membersihkan, sehingga Ramadan ini dibagi dalam 3 etape. Rahmah, kasih sayang Allah dalam 10 yang pertama, kemudian 10 yang kedua maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dambakan Bapak kecuali adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, etape yang ketiga itu minan, terbebasnya dari siksa api neraka. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita masuk terbebas dari siksa api neraka, tak ada yang lain pilihan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah visi hidup kita semua, itulah impian hidup kita yang semua. Bapak Ibu yang disayang Allah, Allah sediakan malam 1000 bulan pada 10 yang ketiga, pada malam-malam yang ganjil. Tapi jangan Bapak dan Ibu berpikir sekarang untuk ronda di malam itu. Meskipun tidak tidur sedetik pun kita malam hari itu juga, di malam-malam ganjil itu, tidak ada juga yang bisa menjamin Bapak dan Ibu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi mulai dari malam hari ini, berazamlah, berniatlah memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah terbaik kita setiap malam, setiap hari. Hablum minallah, hablum minanas. Kita berbuat baik, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan berada dalam Lailatul Qadar itu, pasti kita semua akan berada dalam itu. Tapi apakah kita beribadah di malam itu? Bonus itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada nawaitu kita, tergantung kepada awal-awal, mulai dari awal Ramadan ini sampai akhir Ramadan itu nantinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita bisa meraih dan menggapainya dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita kelak dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf pada billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.